Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Ari Kristanto, TPG Angkatan ke-9 dari Kabupaten Banjarnegara. Akan memaparkan tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Sebelum itu, mari kita pahami dahulu, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tujuan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani, sementara peserta didik diibaratkan sebagai benih-benih atau biji tanaman yang disemai atau ditanam oleh seorang petani atau tukang kebun. Kita sebagai petani atau sebagai guru hanya berkewajiban untuk merawatnya, memupuknya, menyiramnya agar tumbuh kekuatan sesuai kodrat anak. Sementara itu muridnya atau tanamannya, yaitu ada tanaman padi, ada tanaman jagung, cabai, dan lain sebagainya, biarkan tanaman itu tumbuh sebagaimana mestinya. Biarkan padi tetap tumbuh sebagaimana padi, atau jagung tetap tumbuh sebagaimana jagung. Jangan dipaksakan untuk padi agar bisa menjadi jagung atau sebaliknya. Bukan seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam dunia pendidikan menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam bahwa pendidikan jangan sampai meninggalkan alam dan juga budaya yang ada. Jangan samakan alam atau budaya pedesaan dengan alam atau budaya perkotaan. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan kodrat zaman bahwa pendidikan harus sesuai dengan keadaan zaman saat ini, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada. Dari sekian banyak filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, bagaimanakah cara mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah kami? Dari beberapa contoh video berikut ini, kami akan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, yaitu pendidikan yang sudah berpihak pada murid. Berikut untuk cuplikan videonya. Arka serabut, Riz. Ini, Pak. Serabut. Itu Aji. Serabut, ya betul. Itu serabut. Mana lagi jarak? Akar. Serabut. Itu tunggang. Tangga satuan lupa dihitung. Turun kilo hekto
Itulah beberapa kegiatan pembelajaran di sekolah kami yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Selain itu, kita juga wajib memahami asas Trikon. Apa itu asas Trikon? Yaitu ada kontinuitas, bahwa pendidikan harus selalu berkembang. Kemudian konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga adalah konsentris, bahwa pendidikan harus menghargai keberagaman. Ibaratkan sebuah planet yang ada di tata surya, ada bumi, Mars, Jupiter, Venus, dan lain sebagainya, maka biarkan mereka berputar pada porosnya. Biarkan bumi tetap menjadi bumi sesuai dengan kebudayaannya. Mars juga tetap menjadi Mars sesuai dengan kebudayaannya. Selain asas Trikon yang harus kita pahami, kita juga harus memahami yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingat sosong tulodo, yang artinya memberikan teladan yang baik di depan. Kita sebagai guru harus memberikan teladan atau contoh terlebih dahulu kepada murid kita yang baik. Ing madya mangun kersa, bahwa di tengah membangun semangat. Dan tuturi handayani, bahwa kita sebagai guru wajib memberikan dorongan atau motivasi dari belakang. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan terkait dengan tugas modul demonstrasi kontekstual modul 1.1. Terima kasih, sampai jumpa lagi.